Kali ini saya mau bicara tentang seni kepemimpinan. Yang pertama, yang namanya kepemimpinan sejati itu esensinya adalah melayani. Oke, banyak orang berpikir pemimpin itu pokok memegang posisi, punya jabatan, kelihatan keren, dihormati. But that is not the point. Oke, jabatan yang diberikan kepada kita, dipercayakan kepada saudara, itu semata-mata hanyalah satu alat yang bisa kita pakai untuk melayani. Jadi kalau di gereja saya jadi pemimpin, itu artinya saya melayani. Di rumah kita jadi pemimpin, ya artinya kita melayani. Di tempat usaha saudara jadi pemimpinnya, di tim saudara jadi pemimpinnya, di kelompok saudara jadi pemimpinnya. Artinya saudara melayani. Ini teladan dari Tuhan Yesus. Markus 9 ayat 35, barang siapa ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi pelayan dari semua. Lihat ini, Tuhan Yesus suruh kita jadi pelayan dari semuanya. Terus Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, kalau saudara gambarannya pemimpin, wali kota, bupati, presiden datang hanya untuk dilayani. No. Mereka dipercaya di dalam jabatan itu sesungguhnya adalah untuk melayani. Mereka melakukan kunjungan ke desa, ke kota. Untuk apa? Melayani. Demikian pula kita dalam kapasitas kita masing-masing, kita ada di keluarga untuk melayani. Jadi mari kita tempatkan perspektif yang benar ketika kita diberi kepercayaan sebagai pemimpin. Karena itu butuh kerelaan untuk berkorban. Namanya juga melayani. Kitanya yang berkorban. Yohanes 10 ayat 11, Tuhan ngomong begini, akulah gembala yang baik. Lihat ini, pemimpin kan? Gembala yang baik. Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi sebenarnya pemimpin itu berkorban supaya bisa memberikan kasih, perhatian, membangun, untuk bisa membawa pemulihan, membangkitkan, mengupgrade orang-orang yang dipimpinnya. Dan untuk kita memperjuangkan kayak gitu, it takes sacrifice. Untuk orang tua bisa jadiin anak-anaknya butuh pengorbanan loh. Orang tua butuh mengerahkan segalanya, waktunya, pikirannya, tenaganya, ya. Untuk apa? Supaya anaknya jadi. Ya, dan itu butuh sacrifice, butuh kesediaan untuk berkorban. Demikian pula di posisi manapun Tuhan menempatkan kita sebagai pemimpin, pertanyaannya, seberapa Anda mau berkorban? Hanya pemimpin yang tahu esensi sebagai pemimpin itu melayani, maka dia akan willing to sacrifice. Seperti kayak orang tua bersedia korban buat anak-anaknya supaya anak-anaknya yang jadi. Oke, saya kalau sama anak-anak saya lakukan semua yang saya bisa lakukan. Ya, untuk impartasi sama mereka, dan itu butuh pengorbanan segalanya. Tapi saya melihat mereka bertumbuh, saya melihat mereka mulai mekar. Berbagai area yang tadinya mereka nggak bisa mulai jadi bisa. Mereka mulai berkembang, mereka mulai maju. Dan itu adalah sukacita tersendiri seorang pemimpin. Ketika kita melihat anak-anak kita, orang-orang yang kita pimpin, mereka berkembang, mereka maju. Ya. Dan karena itu saya mau ngomong sama saudara, kerendahan hati dibutuhkan di situ. 1 Petrus 5 ayat 5-6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Namanya pemimpin di dalam Tuhan itu melayani, berkorban. Mau kayak gitu, kalau sombong nggak bisa. Hanya orang yang punya kerendahan hati, yang bersedia melakukan semuanya itu. Karena itu
Kita mesti sadari, inilah leadership di dalam Tuhan. Inilah teladan yang Yesus berikan. Dia datang aja bukan untuk dilayani kok. Dia datang untuk melayani. Lihat, teladan kerendahan hatinya Yesus. Seperti itu juga Tuhan mau kita punya kerendahan hati. Sebagai pemimpin, semakin saudara diangkat oleh Tuhan, orang itu semakin diangkat tinggi. Ya, kita harus belajar semakin kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena itu mari kita belajar mengembangkan kerendahan hati. Karena ini bisa dikembangkan kok. Orang yang tadinya biasa-biasa bisa jadi sombong. Berarti kesombongan itu kan bisa berkembang. Tapi juga bisa ditekan loh. Kesombongan itu bisa diatasi, ditaklukkan. Rendah hati juga sama, bisa dikembangkan. Lihat teladan-teladan kerendahan hati. Saya kalau melihat Pak Obadja, wow, Tuhan sudah pakai begitu rupa. Tetapi kerendahan hatinya itu genuine. Itu aslinya itu Pak Obadja ya kayak gitu. Tambah Tuhan angkat, tambah dia itu humble. Kalau sudah kayak gitu saya tuh ngomong sama diri sendiri, aku ini belum apa-apa. Pak Obadja yang sudah segitu aja merendahkan hati. Kalau aku sombong kayak nggak tahu diri gitu. Karena itu ayo kita belajar merendahkan hati kita. Ya. Dan yang berikutnya, kalau kita mau berhasil sebagai pemimpin, selalu belajar memimpin dengan hikmat. Bukan sekedar hikmat manusia, tapi hikmat dari Tuhan. Hikmat surgawi itu yang utama. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai 12, nanti Anda boleh baca sendiri. Intinya Salomo minta hikmat kepada Tuhan dan kemudian Tuhan kasih sama dia hikmat untuk bisa memimpin. Lihat saudaraku. Ya. Jadi banyak orang diberi kepercayaan sebagai pemimpin. Tapi hanya yang memimpin dengan hikmat yang akan melakukan perkara-perkara yang extraordinary. Oke, kalau enggak ya cuma di situ-situ aja. Jadi pemimpin tapi enggak kemana-mana. Enggak ada terobosan khusus. Enggak ada kemenangan besar. Ya, itu sebabnya butuh hikmat. Butuh hikmat untuk problem solving. Benar apa tidak? Sebagai pemimpin banyak masalah loh. Dan saya yakinkan saudara, tambah saudara diangkat tinggi sama Tuhan. Tambah besar kepercayaan yang Tuhan kasih. Tambah banyak masalahnya. Karena itu butuh hikmat yang lebih besar untuk bisa problem solving, menyelesaikan masalah. Karena hanya ketika masalah selesai, ini selesai, problem selesai, kita bisa maju lagi. It takes wisdom. Karena itu mintalah sama Tuhan. Sebagai pengusaha, Anda minta hikmat. Sebagai ketua kelompok, Anda minta hikmat dari Tuhan. Gimana nih nyelesain masalah antar anggota kelompok sel saudara. Di rumah juga sama. Saudara minta hikmat gimana nih nyelesain masalah pernikahan, masalah keluarga. Butuh hikmat untuk bisa ngelakuin ini. Butuh hikmat untuk bisa maju. Butuh hikmat untuk inovasi dan lain sebagainya. Memimpin dengan hikmat. That is a requirement. Itu syarat. Bukan sekedar jadi pemimpin, tapi pemimpin yang maju, pemimpin yang berhasil. Yaitu hikmat yang dari Tuhan. Dan tahukah saudara, untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan itu Alkitab mengajarkan awalnya adalah takut akan Tuhan. Alkitab yang ngomong permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Nanti hikmatnya nggak hikmat yang twisted. Nggak hikmat yang disalahgunakan ya. Banyak orang pinter tapi pakai kepinterannya ngakalin orang, memanipulasi orang. Jadi leadershipnya melenceng. Bukan melayani tetapi menyalahgunakan, memanfaatkan orang-orang yang kita pimpin. Kenapa? Gak ada hati yang takut akan Tuhan. Tuhan hanya ngasih hikmat surgawinya kalau dia melihat di hati kita ada hati yang genuine, takut akan Tuhan. Hati yang hormat sama Tuhan. Tuhan ngelihat hati kayak gitu,
Tuhan kasih hikmat sama kita. Dan dengan hikmat itu, saudara tiba-tiba akan di upscale sama Tuhan. Seperti kayak Salomo. Tadinya good boy, anak muda yang baik, tapi begitu equipped with the wisdom, dapat hikmat dari Tuhan, tiba-tiba jadi great king. Good boy menjadi great king. The difference, perbedaannya adalah hikmat. Dan awalnya, dimulainya dengan roh yang takut akan Tuhan. Sebagai pemimpin kita butuh itu loh. Ya, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan lupa ya, doa serta hubungan pribadi kita sama Tuhan adalah sumber kekuatan. Tuhan Yesus ngomong di Yohanes 15 ayat 5, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya Tuhan suruh kita untuk apa? Berdoa. Waktu kita berdoa, kita nempel sama Tuhan. Berdoa itu saudaraku ya, bukan hanya di kamar terus kemudian kita tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Begitu selesai, 1, 2, 3 menit selesai, kita berhenti berdoa. Ya itu berdoa, but that's not it. Enggak cuma kayak gitulah. Belajar mengembangkan the attitude of prayer. Sikap hati berdoa. Anda boleh bekerja, tapi di hatimu sikap berdoa. Anda boleh berolahraga, beraktivitas macam-macam, tapi hatinya terus connect, terhubung sama Tuhan. Terus Anda bisa merasakan ada hadirat Tuhan, ada flow anointing, flow wisdom, flow strength from the Lord. Kekuatan dari Tuhan, hikmat itu mengalir. Melalui apa? Connect-nya sama Tuhan, berdoa. Ini kita nempel. Kalau nggak nempel, Yesus ngomong di luar aku kamu nggak bisa loh berbuat apa-apa. Kita nempel sama Tuhan, kita berbuah lebat. Anda akan terheran-heran, kunci keberhasilan kepemimpinan dalam Tuhan itu tidak semuanya dengan usaha kekuatan kita sendiri. Yes, ada bagian yang harus kita lakukan. Tapi Anda akan dibuat terheran-heran. Ketika sudah nempel sama Tuhan, maka kemenangan yang kau alami itu bukan hasil usahamu sendiri. Tapi itu memang dikaruniai oleh Tuhan. Tuhan yang ngasih. Itu bonus dari Tuhan. Karena itu hari ini saya ajak saudara, jangan pernah jadi pemimpin yang tidak berdoa. Jadi pemimpin itu harus terus berdoa. Connect sama Tuhan. Oke. Dan kalau saudara connect sama Tuhan, Anda dekat sama Tuhan ya. Tuhan tuh menyatakan isi hatinya. Itu jadi visi. Jadi visi saudara bukan dari hasil rencana atau pikiran Anda sendiri. Tapi visi itu dari kedekatan hati kita, hubungan kita sama Tuhan. Terus Tuhan membagikan plan-nya, rencananya sama kita. Kalau sudah kayak gitu, visi saudara nggak mungkin kecil. Visi yang dari Tuhan pasti gede. Kalau Anda bicara sama orang sukses lah, orang terkenal, orang hebat. Dia cerita rencananya sama saudara. Nggak mungkin. Rencananya kecil-kecilan. Pasti rencananya huge. Rencananya besar membuat Anda terbelalak. Wow. Itu baru orang sukses, orang hebat. Ini Tuhan. Kalau Tuhan membagikan isi hatinya, maka sadarilah isi hatinya itu, isinya, rencana-rencananya, kerinduannya yang kalau kita dengarkan membuat kita terheran-heran. Tapi itu visi yang besar. Visi yang kayak gitu yang akan menginspirasi. Visi yang kayak gitu akan membakar hati. Visi yang kayak gitu akan memberikan kejelasan. Visi yang kayak gitu akan mendatangkan pengurapan. Sehingga yang kayak gitu yang akan membawa kita maju dan mengalami kemenangan-kemenangan besar dalam hidup kita. Oke, semuanya dimulai dari apa? Kedekatan sama Tuhan. Terus kita nangkep visinya Tuhan. Ya. Dan karena itu saudaraku butuh, begitu Anda terima visi Tuhan, butuh yang namanya ketekunan. Banyak orang itu saudaraku, banyak
pemimpin dapat visi dari Tuhan tapi nothing happen. Kenapa? Nggak tekun. Karena selalu ngejar yang baru, ngejar yang tren. Nggak semua yang tren harus kita ikuti kok. Untuk Anda dipakai Tuhan luar biasa, Anda cukup ngejar yang Tuhan mau engkau lakukan. Yang lagi tren, yang tren kalau Tuhan suruh ya Anda lakuin. Tapi kalau Tuhan nggak suruh ya happy lah, biar orang lain yang lakuin. Anda nggak harus melakukan hanya karena orang berhasil ngelakuin hal itu, terus kemudian Anda harus ngelakuin hal itu. Tapi kalau saudara sudah dapat rema dari Tuhan, Tuhan sudah suruh Anda lakuin sesuatu. Fokus di situ. Fokus ngelakuin yang Tuhan suruh. Tekun di situ. Tekun aja. Ya, tekun aja. Mungkin sekarang kayak nothing gitu. Kayak Abraham itu, dia dapat rema Bapak banyak bangsa itu sekian puluh tahun itu kayak nothing gitu. Tapi at one point, boom, tiba-tiba itu kayak terjadinya sampai hari ini. Visi itu masih terus tergenapi dan kita semua memanggil Abraham sebagai Bapak Abraham. Dia benar-benar Bapak banyak bangsa, Bapak orang percaya. Lihat itu saudaraku. Kuncinya apa? Tekun ngerjain rema dari Tuhan. Pemimpin yang sejati. Pemimpin yang punya kegigihan, ketekunan. Gak gampang belok kanan, belok kiri. Setia pada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan di situ kemuliaan Tuhan yang besar menjadi nyata atas kita. Oke, saya tantang saudara. Jadi pemimpin yang hebat di rumah, di tempat kerja, di kelompok sel, di pelayanan. Doa saya melalui hidup saudara Anda jadi berkat, ya Anda melayani dan melalui pelayanan Anda nama Tuhan dimuliakan. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.